Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran SKI kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita mulai pembahasan soal-soal di LKS. Coba kalian buka halaman 47. Nomor 1, apa dua pusaka yang ditinggalkan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis? Bagaimana Abu Bakar menyampaikan berita wafatnya Nabi Muhammad? Jadi Abu Bakar itu menyampaikan berita wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu dengan membacakan surat, yaitu surat Al-Imran ayat 144 yang menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad telah wafat karena baginda Nabi Muhammad adalah makhluk yang bernyawa, yang bernafas, yang tentunya pasti akan kembali ke hadirat Allah. Kemudian jelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah. Islam agama yang telah mendapatkan ridha Allah. Jadi dengan Islam telah mendapatkan ridha Allah dan agama yang sempurna, maka berarti tugas baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah selesai dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan risalah yang dibawa baginda Nabi Muhammad yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, bagaimana sikap Umar bin Khattab mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad? Umar marah, tidak terima. Tidak terima, marah mendengar kabar bahwa baginda Nabi Muhammad telah meninggal dunia dari saking cintanya kepada baginda Nabi. Dan bahkan beliau itu mengancam, siapa yang memberitakan bahwa Muhammad meninggal atau wafat, akan saya potong kedua tangannya dan akan saya potong kedua kakinya. Ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Kemudian yang nomor 5, apa yang dibisikkan Nabi Muhammad kepada putrinya yang bernama Fatimah? Jadi ketika baginda Nabi sakit, kemudian dirawat oleh Fatimah, dan di situ ada tanda-tanda bahwa baginda Nabi akan wafat, Fatimah nangis. Kemudian dibisikkan ke telinga Fatimah, apa yang dibisikkan oleh baginda Nabi? Bahwa keluarga yang akan menyusul baginda Nabi kembali ke hadirat Allah adalah Fatimah. Itu yang membuat Fatimah tenang hatinya. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 49, 50, 51 buku LKS-nya, kalian kerjakan. Nanti kita bahas ketika ada pertemuan lagi. Dan halaman 52 kalian buka Nomor 1, sebutkan usaha Nabi Muhammad di Madinah setelah menunaikan haji wada. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad setelah menyelesaikan haji wada kembali ke Madinah, yaitu melanjutkan memperluas ajaran Islam, terus berdakwah, sehingga beliau itu memberikan wejangan atau memberikan nasihat kepada siapa? Beliau memberikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal. Jadi ketika menyampaikan dakwah Islamnya tidak ditemukan atau ada masalah, ada kasus di masyarakat, tidak ada atau tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis, maka Mu'az bin Jabal disuruh mempertimbangkan itu dengan akalnya. Dengan akalnya, yaitu yang dikenal di dalam kaum Nahdiyin itu ada ijma, ada qiyas. Kemudian selanjutnya nomor 2, sebutkan tanda-tanda hendak wafatnya Nabi Muhammad. Yang pertama haji wada. Yang kedua turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga baginda Nabi mulai sakit-sakitan, dan bahkan baginda Nabi tidak lagi mampu untuk sholat berjamaah dengan kaum muslimin, sehingga memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian nomor 3, apa wasiat Nabi Muhammad yang terakhir? Banyak wasiat-wasiat. Ada berwasiat ummati, mengingat umatnya untuk selalu bertobat dan sholat. Kemudian menyampaikan kepada umatnya, kepada
kepada umat baginda Nabi, ya, yaitu untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena itu dua pusaka yang ditinggalkan, ya. Baginda Nabi yang menjadi wasiat baginda Nabi setelah baginda Nabi wafat, Al-Quran dan hadis, bertobat dan sholat, dan juga berwasiat kepada kaum muslimin untuk selalu berbuat baik kepada kaum Ansor, karena kaum Ansor telah banyak memberikan bantuan kepada kaum Muhajirin, ya, yang ada di Madinah atau Yasrib. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah sikap Abu Bakar terhadap turunnya surat Al-Maidah ayat 3? Abu Bakar menangis bersedih karena di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad telah selesai tugasnya, dibuktikan dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad itu telah disempurnakan oleh Allah, telah diridhoi oleh Allah, sehingga di situ ada ada tanda, ya, bahwa baginda Nabi Muhammad telah selesai tugasnya dan akan kembali ke hadirat Allah. Ini yang membuat Abu Bakar bersedih dan menangis. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Usamah bin Zaid yang ditunjuk sebagai komandan pasukan? Nah, Usamah bin Zaid ini mendapatkan respon yang tidak baik. Banyak kaum muslimin yang tidak mau dengan kepemimpinan dari Usamah bin Zaid karena umurnya yang masih muda, kurang lebih 18 tahun sudah menjadi pemimpin pasukan, sehingga banyak protes, banyak orang yang tidak mau mengikuti. Kemudian baginda Nabi menyampaikan, jangan ikut orangnya, tapi ikut pemimpinannya. Jadi kepemimpinan itu bukan dilihat dari umur, dilihat dari jabatan yang dipimpinnya, kemudian apa yang menjadi tugasnya, maka walaupun umurnya muda harus dilaksanakan. Sehingga kaum muslimin pun melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Usamah bin Zaid atau ikut pasukan Usamah bin Zaid. Nomor 6, bagaimana sikap para sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad? Para sahabat menangis, bahkan ada yang tidak menerima, seperti Umar bin Khattab tidak menerima wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Abu Bakar pun menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 144. Ya. Kemudian dijelaskan pada nomor 7 bagaimana cara Abu Bakar menyampaikan berita wafatnya Nabi Muhammad, yaitu dengan menyampaikan surat Al-Imran ayat 144 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, ya, yang memiliki nafas dan tentunya pasti akan kembali kepada Allah. Dan siapa yang menyembah Muhammad maka dia murtad. Ya, kalau menyembah Nabi Muhammad berarti akan murtad. Ya, setelah baginda Nabi Muhammad wafat maka tidak ada lagi agama Islam, sehingga orang yang mengatakan bahwa menyembah Nabi Muhammad itu termasuk orang yang murtad. Tetap kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekal. Baginda Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, ya, yang membawa ajaran Islam, yang membina, memberikan uswah teladan kepada umatnya menjadi umat yang selamat dunia akhirat. Kemudian selanjutnya nomor 8, apa yang dilakukan Aisyah ketika Nabi Muhammad sakit? Aisyah merawat baginda Kanjeng Nabi Muhammad dengan baik, dan bahkan ketika beliau wafat di rumah Aisyah maka disitulah baginda Nabi dimakamkan. Nomor 9, kapan Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad wafat yaitu pada hari Senin bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 11 Hijriah. Kemudian selanjutnya, di rumah siapa Nabi Muhammad wafat? Yaitu di rumah Aisyah, karena kebetulan baginda Nabi itu adalah bagiannya bergilir di rumah Siti Sayyidah Aisyah, sehingga dirawat di sana dan beliaulah wafat, ya, dirawat di rumah Aisyah dan wafat di rumah Aisyah, dan disitulah baginda Nabi dimakamkan. Kemudian nomor halaman, coba kalian buka halaman 55, 56,
57 kalian kerjakan, nanti kita bahas kembali. Kemudian halaman 58, nomor 1, bagaimana keadaan kota Madinah sebelum Islam datang? Keadaan kota Madinah sebelum Islam datang kacau balau, ya, banyak persaingan, peperangan antar suku. Di situ dikuasai oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu memang cerdik dan licik karena ingin menguasai perekonomian di Madinah atau di Yathrib, sehingga membuat suku-suku yang lain itu bertengkar sehingga tidak memikirkan ekonominya. Contoh diantaranya kaum Khazraj dan Aus diadu domba oleh kaum Yahudi, bangsa Yahudi, sehingga Aus dan Khazraj ini tidak memikirkan ekonomi, perang tiap hari. Sedangkan kaum Yahudi tidak ada saingan untuk di bidang perekonomian. Jadi sebelum Islam datang, Madinah itu kacau balau, perang tiap hari antar suku bangsa, antar utamanya suku Aus dan Khazraj. Tapi setelah masuknya Islam, alhamdulillah itu semua terselesaikan dengan baik. Kemudian nomor 2, apa tujuan dibentuknya pasukan kaum muslimin? Dibentuknya kaum muslimin tujuannya yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa atau keutuhan kota Yathrib dari serangan, baik serangan dari dalam, ancaman dari dalam ataupun ancaman dari luar. Dan terbentuknya pasukan ini bermanfaat baik, dan itu bisa menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan bahkan dalam perang Khandaq. Itulah keutamaan manfaat dibentuknya pasukan, yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa, ya, keamanan bangsa baik dari serangan, ancaman dari dalam sendiri ataupun dari luar Yathrib. Kemudian nomor 3, jelaskan pembagian pasukan muslim ketika menaklukkan kota Mekah. Pasukan muslim ketika mengepung, ingin menaklukkan Mekah, pasukan muslimin itu dibagi menjadi 4 penjuru. Dari sebelah ya, dari barat, timur, utara, dan selatan itu ada pasukan, ya. Jadi Mekah itu dikepung menjadi 4 pasukan dari berbagai penjuru, sehingga mereka kaum kafir Quraisy Mekah tersudut dengan serangan atau strategi yang diberikan atau diusulkan atau disepakati sebagaimana usulan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian dengan pembagian pasukan menjadi 4 itulah sehingga kaum kafir Quraisy mudah ditaklukkan tanpa harus ada pertumpahan darah. Kemudian selanjutnya nomor 3. Nomor 4 sekarang ya, nomor 3 sudah ya. Sebutkan faktor-faktor yang membuat umat Islam dapat menaklukkan kota Mekah dengan mudah. Kenapa kota Mekah itu mudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, oleh pasukan baginda Nabi yang datangnya dari Madinah? Salah satu diantaranya yaitu karena strategi yang luar biasa menjadi 4. Ada juga yang membuat mudah karena penyerangan itu dengan rahasia sehingga tidak ada persiapan perlawanan dari orang kafir Quraisy, dan itu dilakukan pada malam hari. Supaya apa? Supaya tidak ada perlawanan ketika penyerangan itu dilakukan pada saat kaum kafir Quraisy sedang tidur, sedang beristirahat. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan mudah untuk menaklukkan Mekah? Karena banyak para tokoh kafir Quraisy yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Nomor 4 sudah. Nomor 5, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Usama bin Zaid yang ditunjukkan sebagai komandan? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa Usama bin Zaid itu mendapatkan respon yang tidak baik dari kaum muslimin karena dia menjadi komandan itu dalam keadaan umur yang masih muda, kurang lebih 18 tahun. Nah, sehingga mereka para pasukan banyak yang tidak mau ikut perintah dari Usama bin Zaid karena mereka masih muda, dia masih muda. Kemudian baginda Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin tidak harus tua, akan tetapi pemimpin harus tanggung jawab. Maka
siapapun yang menjadi pemimpin, tua atau muda, yang penting ada rasa tanggung jawab, maka kita harus mengikuti apa yang telah dipimpinnya. Kemudian pada halaman 59 kalian kerjakan, 60 kerjakan, 61 kerjakan untuk persiapan ujian, dan halaman 62 kita bahas. Apa tujuan Nabi Muhammad membangun pasar kaum muslimin? Yaitu untuk menerapkan perekonomian syariah, ya. Karena pada waktu itu di Madinah ada pasar yang dibangun oleh Yahudi. Nah, pasar yang dibangun Yahudi itu adalah pasar monopoli, mementingkan sepihak. Nah, kemudian maka Nabi Muhammad membangun pasar syariah, yaitu untuk melaksanakan, mempraktekkan perekonomian yang sebagaimana disyariatkan di dalam Islam. Di situ tidak ada kerugian di salah satu pihak, keuntungan salah satu pihak, akan tetapi dua pihak sama-sama menguntungkan atau tidak ada dirugikan. Maka dibangunlah pasar oleh kaum muslimin. Nomor 2, sebutkan isi piagam Madinah. Piagam Madinah isinya yaitu menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad adalah sebagai presiden, pemimpin negara yang ada di kota Yastrib atau Madinah. Kemudian di situ ada hubungan yang baik, ya, baik antar suku, kemudian hubungan yang baik tanpa memperbedakan agama. Jadi di situ ada keutuhan, kerukunan antar umat beragama. Maka disitulah dibentuk yang namanya piagam Madinah. Dan siapapun yang menyerang kaum muslimin, maka kaum non muslim juga ikut membantu kaum muslimin. Ketika ada yang menyerang non muslimin yang ada di Madinah, maka yang muslim juga ikut membantu menjaga keutuhan itu. Nah, itulah yang dibina oleh baginda Nabi, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama tanpa membedakan agama, suku dan sebagainya, sehingga utuh dalam keutuhan, kesatuan dan kesatuan, yaitu negara atau kota yang ada di Yastrib. Kemudian yang ketiga, jelaskan keuntungan kaum muslimin dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini menguntungkan kaum muslimin. Salah satu di antaranya kaum muslimin itu mendapatkan ayoman. Apa itu? Dapat berhubungan dengan siapapun yang ada di Mekah. Kemudian sehingga di situ ada kesempatan untuk berdakwah, ya. Jadi boleh berhubungan dengan siapapun sehingga bisa menyampaikan dakwah Islam. Dan saat itulah kaum muslimin dengan orang Mekah itu berhubungan baik dengan kaum Huza'ah. Maka disitulah tersebar agama Islam di Mekah. Dan juga di situ terlindungi dengan tidak ada gencatan senjata atau tidak ada peperangan selama 10 tahun. Di situ ada keamanan, ya, yang menjadi landasan sehingga kaum muslimin bisa berdakwah di Mekah melalui isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah terbukanya kota Mekah, artinya kota Mekah bisa dihadiri dari segala macam berbagai daerah, berbagai bangsa. Tidak harus orang Mekah sendiri, padahal sebelumnya tidak ada bangsa lain, negara yang lain boleh datang ke Mekah. Nah, sekarang setelah Mekah ditaklukkan oleh baginda Nabi, ada Fathu Mekah, terbukalah kota Mekah. Siapapun dari negara manapun yang akan melaksanakan ibadah haji di Mekah, maka terbuka lebar. Dan Fathu Mekah di situ juga ada makna yang besar, yaitu membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sebanyak 360 berhala. Kemudian nomor 5, apa yang diwasiatkan Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia. Baginda Nabi Muhammad berwasiat kepada umatnya untuk selalu bertobat dan sholat, menyampaikan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada kaum Ansor, dan menyampaikan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh terhadap 2 pusaka yang menjadi peninggalan baginda Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan SKI di LKS. Silakan kalian baca kembali, diulang-ulang, diisi. Kemudian untuk persiapan ujian
di semester ganjil ini. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.